Peningkatan pembangunan dan aktivitas manusia seperti aktivitas industri, transportasi, pembakaran, dan penebangan hutan menyebabkan permasalahan lingkungan. Salah satunya adalah ditandai dengan meningkatnya efek gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, di mana menyebabkan peningkatan suhu bumi atau yang kita kenal dengan global warming. Banyak sekali dampak dari global warming di mana menjadi isu utama dalam permasalahan lingkungan. Akan tetapi, pada tahun 2019 sampai 2020 ini, hampir seluruh dunia diguncang dengan pandemi COVID-19, termasuk juga di Indonesia, di mana saat pandemi terdapat pembatasan sosial, bekerja di rumah, serta penutupan pariwisata. Salah satu contohnya adalah kawasan mangrove di desa Sugurejo yang aktivitasnya berkurang 90%. Dengan berkurangnya aktivitas manusia, maka pelepasan CO2 juga akan berkurang. Akan tetapi, CO2 masih tergolong banyak karena terjadi akumulasi bertahun-tahun. Mangrove dapat dijadikan solusi dari permasalahan tersebut karena memiliki kemampuan dalam menyerap serta menyimpan karbon, sehingga kami melakukan penelitian dengan judul Estimasi Serapan Karbon pada Hutan Mangrove Pasca Pandemi COVID-19 di Desa Tugurejo, Semarang. Dengan tujuan yaitu untuk mengetahui estimasi simpanan serta serapan karbon pada hutan mangrove Desa Tugurejo, Kota Semarang pasca pandemi COVID-19. Hutan mangrove berperan dalam mitigasi perubahan iklim akibat pemanasan global karena mampu mengurangi CO2 melalui mekanisme sekuestrasi, yaitu penyerapan karbon dari atmosfer dan penyimpanannya dalam beberapa kompartemen seperti batang, serasah, dan sedimen. Karbon diserap tumbuhan oleh mangrove melalui proses fotosintesis dengan bantuan klorofil dan cahaya matahari, menghasilkan C6H12O6 dan oksigen. Oksigen akan diedarkan kembali ke udara, sedangkan senyawa C6H12O6 akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk dijadikan sumber makanan tumbuhan itu sendiri, sedangkan sisa akan dijadikan sebagai simpanan berupa buah. Dari bahan makanan tadi akan digunakan untuk pertumbuhan. Untuk mengetahui berapa simpanan dan serapan karbon pada mangrove, diawali dengan penentuan plot pada lokasi yang berukuran 10 meter x 10 meter dengan jarak antara 50-100 meter antar plot dibuat selang-seling kiri dan kanan. Selanjutnya dilakukan pengambilan data menggunakan modifikasi alat untuk menghitung pada bagian above ground dan sedimen. Pertama, pada bagian above ground yaitu ada batang pohon dan daun mangrove atau serasah. Batang pohon dihitung dengan nilai dBH atau diameter setinggi dada batang mangrove, kemudian dibagi dengan nilai pi. Setelah itu nilai dBH dihitung menggunakan persamaan alometrik yang sesuai dengan jenis mangrove. Sebagai contoh, jenis Rhizopora mucronata memiliki rumus perhitungan B sama dengan 0,1466 dikali ρ dikali D pangkat 2,3136. Kemudian nilai biomasa tersebut dikonversikan yang awalnya kilogram menjadi ton per hektar. Yang kedua, untuk menghitung serasah, tim kami memodifikasi alat berupa jaring penangkap serasah atau litter trap berukuran 1x1 meter persegi. Jaring ini kami modifikasi dari yang biasanya berbentuk datar dibuat bervolume. Dengan tujuan ketika ada angin yang menghempas serasah, serasah tersebut tidak terbuang keluar melainkan terhalang oleh dinding samping. Jaring tersebut kami buat dengan memperkecil ukuran mesh size menjadi 0,2 cm yang bertujuan supaya serasah yang tertangkap lebih banyak. Kemudian dihitung kadar air dan kadar abu untuk memperoleh nilai C organik yang kemudian dikonversikan menjadi simpanan dan serapan karbon. Selanjutnya, untuk pengukuran sedimen diambil menggunakan pipa PVC berdiameter 6,4 cm dan panjang 50 cm. Pipa tersebut diberi skala kedalaman dan pada pangkal atas diberi lubang searah untuk memasang tangkai agar lebih mudah dalam penekanan ke dalam tanah. Kemudian dihitung simpanan dan serapan karbon. Rumus simpanan karbon sama dengan biomasa dikali persen C organik, sedangkan rumus serapan CO2 yaitu MrCO2 dibagi ARC dikali simpanan karbon. Hasil yang diperoleh yaitu pertama, spesies mangrove yang ditemukan yaitu Rhizopora mucronata dan Avicennia marina. Yang kedua, hasil biomasa dan estimasi karbon pada tegakan yang didapatkan yaitu simpanan karbon sebesar 711,23 ton per hektar, sedangkan hasil serapan karbon sebesar 2.607,84 ton per hektar. Hubungan antara estimasi karbon dalam tegakan dengan estimasi serapan karbon memiliki hubungan yang erat dan linear, di mana semakin tinggi kandungan karbonnya, maka kemampuan vegetasi mangrove untuk menyerap karbon dari atmosfer juga akan semakin tinggi.
Yang ketiga, hasil simpanan karbon pada sedimen sebesar 17.769,68 ton karbon per hektar, sedangkan serapan karbonnya yaitu 65.155,50 ton per hektar. Yang keempat, nilai simpanan karbon tertinggi pada Selasa terdapat pada stasiun 1, yaitu sebesar 3,85 ton per hektar, sedangkan untuk serapan karbon tertinggi terdapat pada stasiun 1, yaitu sebesar 14,11 ton per hektar. Adanya pandemi COVID-19 di Indonesia mempengaruhi hasil serapan karbon di Desa Tugerojo, Kota Semarang, karena adanya pembatas aktivitas manusia, sehingga hasil yang didapatkan pada penelitian ini lebih tinggi dibandingkan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa estimasi simpanan dan serapan karbon pada Tegakan yaitu 711,23 ton karbon per hektar dan 2.607,84 ton karbon per hektar mengalami kenaikan sebesar 0,354% dari tahun 2016. Pada sedimen yaitu sebesar 17.769 ton karbon per hektar dan 65.155 ton karbon per hektar. Sedangkan pada serasa yaitu 9,49 ton karbon per hektar dan 34,80 ton karbon per hektar. Kami dari tim estimasi serapan karbon pada hutan mangrove pasca pandemi COVID-19 di Desa Tugerojo, Semarang yang beranggotakan Nurul Yakin sebagai ketua, Mayang Rizkia sebagai anggota 1, dan Eva Fras Endru sebagai anggota 2, dengan dosen pendamping Dr. Insinyur Suryanti MPI mengucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundation Universitas Diponegoro yang telah memfasilitasi dan mendukung keberjalanan kegiatan ini. Sekian dari kami, sampai jumpa.